wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Putri harap kalian dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas materi tentang statistik. Lebih tepatnya materi yang akan kita bahas adalah pemusatan data. Ada 3 macam pemusatan data yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu mean atau rata-rata. Yang kedua adalah median atau nilai tengah. Dan yang ketiga adalah modus atau nilai yang sering muncul. Tentunya kalian sudah pernah mempelajarinya di bangku SMP. Tapi di bangku SMK kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Karena selain data tunggal yang kita pelajari, ada 2 macam data lagi yang akan kita pelajari, yaitu data berbobot dan data kelompok. Bagaimana hitung ketiganya? Ikuti materi berikut. Pertama, kita akan belajar tentang menghitung rata-rata atau mean dari data tunggal. Data yang akan Putri contohkan misalkan berikut: 4, 5, 3, 7, 9, 9, 7, 7, 5. Bagaimana menghitung rata-ratanya? Yang pertama, untuk menghitung rata-rata, kita jumlahkan semuanya. Kita mempunyai 9 data di sini. Dari ke-9-nya kita jumlahkan. Kemudian, ketika sudah kita jumlahkan, kita bagi semuanya dengan banyaknya data. Karena kita mempunyai 9 data, maka kali ini jumlah semua datanya. Sehingga kita mempunyai nilai 56. 56 kita bagi 9. Sehingga ketemu nilai rata-rata kita adalah 6,2. Data yang kedua yang akan kita pelajari adalah jenis data berbobot. Kalian bisa lihat dari tabel berikut. Menghitung rata-rata dari data berbobot. Data berbobot itu sejatinya sama dengan data tunggal. Hanya saja data berbobot merupakan data tunggal yang penyajiannya dalam bentuk tabel. Untuk menghitung rata-ratanya, kita buatkan satu tabel tambahan, kolom tambahan dalam tabel tersebut. Sehingga kita kalikan fx, f-nya, datanya, dikalikan dengan frekuensinya. Sehingga kita punya, ketika semua data sudah kita kalikan, kita jumlahkan, ketemulah jumlah. Untuk kali ini kita mempunyai jumlah 56. Nah, rumus rata-rata dari data berbobot adalah sigma fx dibagi dengan sigma f. Jadi, kita mempunyai nilai sigma fx-nya 56, kita bagi dengan 9, sehingga rata-rata kita adalah 6,2. Jadi, sama kan dari kita menghitung data tunggal tadi dengan data berbobot kali ini. Yang ketiga, kita akan menghitung rata-rata dari data kelompok. Nah, yang ini kalian tentunya baru, karena di SMP kalian belum mempelajarinya. Untuk data kelompok adalah data yang penyajiannya, nilainya berada dalam range kelas tertentu. Jadi misalkan Putri contohkan seperti tabel berikut ini, kita mempunyai kelas interval 53 sampai 58 dengan frekuensi 2, kelas interval 59 sampai 64 dengan frekuensi 14, dan berikutnya sampai ke bawah sampai kita ke data 95 sampai 100 kita mempunyai frekuensi 4. Yang perlu dicatat bahwa setiap jarak antar kelas dalam suatu tabel data kelompok itu range-nya, jaraknya antar kelasnya itu akan tetap antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 semuanya sama. Lalu bagaimana kita menghitung rata-ratanya? Karena yang kita tahu menghitung rata-rata itu kita mengalihkan sebuah nilai dengan frekuensinya. Lalu bagaimana ketika data kita berbentuk kelas rentang interval 53 sampai 58? Angka yang mana yang akan kita kalikan dengan frekuensi? Nah, dalam data kelompok menghitung rata-rata kita perlu satu nilai dalam setiap kelasnya. Siapakah nilai itu yang akan mewakili untuk kita kalikan dengan frekuensi? Nilai tersebut adalah nilai tengah dari kelas interval. Bagaimana cara menghitung kelas nilai tengahnya?
masing-masing kita jumlahkan. Jadi 53 kita tambahkan dengan 58, kita bagi 2. Sehingga kita mempunyai titik tengah kelas intervalnya sebagai berikut. 55,5, 61,5, 67,5, 73,5, dan seterusnya. Lalu dari titik tengah yang sudah kita punya tadi, kita kalikan dengan frekuensinya. Sehingga kita punya data sebagai berikut. Frekuensi kali titik tengah. Kemudian kalau sudah kita jumlahkan semuanya, kita mempunyai nilai 59.958. Sehingga menghitung rata-rata dari data kelompok, kita tinggal membagi jumlah Fxi atau sigma Fxi dibagi sigma F, jumlah frekuensinya. Sehingga kita punya 5958 dibagi 80, yaitu 74,475. Pemusatan data yang kedua yang akan kita hitung adalah median. Median adalah titik tengah. Menghitung median, terlebih dahulu kita harus mengurutkan datanya. Jadi ketika tadi kita punya angka 4, 5, 3, 7, 9, 9, 7, 7, 5, kita urutkan terlebih dahulu dari yang kecil ke yang besar. 3, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 9, 9. Setelah kita urutkan semua datanya, berikutnya kita tentukan terlebih dahulu letak mediannya. Sebenarnya untuk data yang banyaknya sedikit, kalian bisa langsung menentukan satu data yang persis berada di tengah-tengah, yang membagi data menjadi dua bagian sama banyak. Nah, itulah mediannya. Tetapi ketika kasusnya datanya banyaknya sangat banyak, maka kita harus tentukan letak mediannya. Lebih efektif kita dengan menentukan letak mediannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara letak median sama dengan banyak data N ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan untuk kasus soal ini, 9 tambah 1 bagi 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Nah, 5 ini baru letak median. Artinya bahwa mediannya berada di urutan data kelima. Siapakah urutan data kelima? Kita lihat lagi urutannya tadi, yaitu angka 7. Jadi mediannya pada masalah ini adalah 7. Yang kedua, jenis data berbobot. Kita menghitung median pada data berbobot. Sama, kita tentukan letak mediannya masih dengan rumus yang sama dengan data tunggal, karena memang sejatinya data berbobot itu adalah data tunggal. N plus 1 bagi 2 sama dengan 9 tambah 1 bagi 2 sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi banyaknya data 9. Nah, urutan data kelima, ingat, di sini urutan data kelima, bukan pada kelas kelima. Ingat bahwa di sini pada angka 5 itu mempunyai dua frekuensi. Artinya pada angka 3, pada nilai yang 3 itu di situ ada urutan data pertama. Nilai 4 itu urutan data kedua. Nilai 5, karena nilai 5 itu ada dua data, maka di situ ada urutan ke-3 dan ke-4. Kemudian urutan kelimanya tentunya pada angka 7. Jadi median pada data berikut adalah 7. Yang ketiga, kita akan menghitung median pada data kelompok. Berikut data kelompoknya masih kita gunakan data yang sama dengan kita menghitung rata-rata tadi. Nah, untuk median kita tambahi satu kolom lagi, yaitu frekuensi kumulatif. Kita hitung frekuensi kumulatifnya pada masing-masing kelas. Kemudian kita tentukan letak mediannya. Letak median pada data kelompok, kita menggunakan banyaknya data dibagi 2. Karena pada data kelompok cenderung kita anggap datanya merupakan data populasi. Sehingga menghitung mediannya adalah N per 2 sama dengan 80 dibagi 2. Data ke-40. Jadi mediannya terletak pada data ke-40. Di manakah urutan data ke-40? Tentunya kita lihat dari frekuensi kumulatifnya.
pada kelas interval 71 sampai 76. Kenapa? Karena urutan data 40-nya berada di kelas di situ. Kemudian, rumus median pada data kelompok adalah tepi bawah kelas ditambah N/2 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas pada kelas median. Sehingga mediannya untuk kasus data berikut, untuk tabel berikut adalah 70,5, tepi bawah kelasnya 70,5 ditambah 40 kurangi 27 dibagi 24 kali 6. Sehingga kita punya 70,5 ditambah 13 per 24 kali 6. Sehingga kita punya nilai mediannya adalah 73,75. Pemusatan data yang ketiga yaitu modus. Pada menghitung modus, kita langsung dari data tadi kita sajikan ulang, manakah data yang paling sering muncul. Untuk kasus data di sini tentu kalian lihat bahwa 7 mempunyai kecenderungan muncul yang paling banyak, yaitu 3 kali. Sehingga modus pada data tunggal berikut adalah 7. Yang kedua, menghitung modus pada data berbobot. Data berbobot, kita ingat lagi, merupakan data tunggal yang penyajiannya dalam bentuk tabel. Sehingga dari data tabel berikut langsung akan tampak frekuensi yang paling banyak. Modusnya itu ditunjukkan dengan frekuensi yang paling banyak, yaitu frekuensi 3. Nilainya berapa? Nilainya 7. Jadi modus pada tabel berikut adalah menghitung modus pada data kelompok. Yang pertama kita tentukan dulu dari tabel frekuensi data kelompok berikut. Manakah frekuensi yang paling banyak? Frekuensi yang paling banyak ditunjukkan dengan frekuensi 24. Sehingga kelas modusnya berada di frekuensi 24, yaitu kelas interval 71 sampai 76. Rumus menghitung modus pada data kelompok adalah TB plus D1 per D1 plus D2 kali I. Apakah TB? TB adalah tepi bawah kelas. Menghitung tepi bawah kelas seperti median tadi, yaitu 71 kurangi 0,5. Kemudian D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sehingga untuk data berikut kita mempunyai D1 adalah 24 kurangi 11 atau sama dengan 13. Kemudian D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Sehingga kita mempunyai D2-nya adalah 24 kurangi 12. D2 sama dengan 12. Sehingga kita substitusikan ke rumus modusnya sama dengan 70,5 ditambah 13 per 13 plus 12 kali 6. Sehingga kita punya 70,5 ditambah 3,12. Jadi nilai modus kita adalah 73,62. Bagaimana anak-anak materi kita hari ini tentang pemusatan data? Bu Tari harap kalian bisa memahaminya, dan video pembelajaran kali ini bisa membantu kalian dalam memahami materi pemusatan data statistik tentunya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau langsung bisa japri WA ke Bu Tari. Akhir kata, Bu Tari ucapkan salam sehat selalu buat kalian. Di rumah saja tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.